Meningkatnya curah hujan di kawasan Gunung Lewotobi laki-laki menyebabkan banjir lahar meluas hingga ruas jalan Trans Florence Larantuka Maumere, tepatnya di Desa Dulapi, maksud kami Dulipali, Kecamatan Ilebura, Kecamatan Kabupaten Flores Timur, NTT pada Kamis 13 November 2025 siang. Akibatnya desa tersebut selalu dikonsumkan oleh penghuninya ke pengungsian jika dilanda banjir. Dalam kondisi ini dilaporkan ada satu sepeda motor yang terseret 10 meter, sementara jalur vital penghubung Kabupaten Pulau Flores sempat lumpuh dan diperparah dengan kondisi lumpur mencapai betis kaki orang dewasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Flores, Paul Kabelen. Rekan Paul, silahkan laporan Anda. Kalinda, dapat saya laporkan bahwa intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di wilayah desa Duli Kecamatan Libura. Banjir yang datang dari arah Gunung Lotobi Laki-Laki yang juga menyeret material vulkanik ini melumpuhkan ruas jalan Trans Pulau Flores yang menghubungkan kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan Maumere, Kabupaten Sika dan arah barat Pulau Flores lainnya. Dan selain memutus akses jalan, banjir juga menyeret sebuah sepeda motor merek Supra X125 yang terseret hingga 10 meter dari jalan utama. Dan memang wilayah ini selalu jadi langganan banjir setiap kali turun hujan, khususnya banjir lahar dingin yang datang dari Gunung Leutowi Laki-Laki, karena desa ini juga berada dekat dengan sungai-sungai atau kali yang berhulu langsung ke gunung itu. Selain desa Dulipali, banjir juga melanda eh, ruas jalan di dekat desa Nurabelen, Kecamatan Ilbura, salah satu desa yang juga berisiko terhadap banjir karena terdapat sejumlah aliran sungai yang mengarah langsung ke permukiman rumah warga setempat. Dan untuk desa Dulipali sendiri yang berada di ruas jalan Trans Pulau Flores, memang sudah hampir setahun ini sudah ditinggal pergi oleh penghuninya ke tempat pengungsian karena desa ini masuk dalam kawasan risiko bencana karena hanya berjarak kurang dari 4 kilometer dari Gunung Leutobi Laki-Laki yang mana hingga saat ini masih dalam ancaman erupsi dengan status level 3 atau siaga. Dan menurut informasi dari lokasi bahwa akses jalan pada jalur vital ini memang sempat lumpuh sebelum akhirnya dibersihkan oleh warga setempat sehingga kendaraan roda 2, roda 4 dan lebih dari itu bisa kembali melintas seperti biasa. Namun pengendara diharapkan tetap waspada karena kondisi jalan setempat yang cukup licin dan juga harus selalu mewaspadai banjir susulan yang potensinya sangat besar terjadi ketika turun hujan di kawasan gunung. Dan Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Flores Timur, Freddy Muat Aeng, hari ini bersama dengan timnya turun ke desa Dulipali untuk melihat kondisi jalan, juga memantau langsung kondisi warga yang berada di desa Nurabelen. Pihaknya juga dalam waktu dekat ini berencana ataupun akan melakukan upaya penanggulangan bencana, salah satunya yaitu dengan menyiapkan alat berat untuk membersihkan ruas jalan. Kemudian pemerintah daerah setempat melalui BPBD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, khususnya pada desa Nurabelen, untuk sementara ini mengevakuasi warga ke rumah kerabat yang berada di zona aman karena memang Gunung Lotobi Laki-Laki selain ancaman erupsi juga eh, bahaya juga terhadap banjir lahar dingin karena memang menurut data yang diberikan BPBD Flores Timur setelah hasil eh, riset oleh tim dari BNPB pusat bahwa material yang menumpuk di Gunung Leutobi Laki-Laki hingga kini sudah lebih dari 3 juta ton kubik dan ini sangat mengancam keselamatan nyawa warga itu sendiri. Dan pemerintah daerah juga sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk alat pendeteksi banjir atau early warning sistem untuk dipasang di daerah-daerah yang terkategori dalam zona kawasan risiko banjir. Kemarin kita ada musim kemarau, lalu beberapa 3-4 hari yang lalu sudah mulai musim hujan.
Dan ketahui juga bahwa musim hujan ini hampir di seluruh wilayah NTT, termasuk Kabupaten Flores Timur. Karena musim hujan sudah tiba, maka sangat berpotensi untuk banjir lahar dingin, ya, terutama di kawasan Gunung Lewotobi laki-laki. Ya. Karena kita ketahui bahwa tumpukan material abu, ya, sudah sekian juta kubik yang ada di atas, sehingga manakala kalau terjadi hujan lebat dengan titik tertinggi bisa menyebabkan banjir lahar dingin. Wilayah yang terdampak, ya, Nawapote, Bukit Jaya, Juli Bali, Selatan Lo, Nura Belen, dan sangat berpotensi tinggi itu Juli Bali dan Nura Belen. Ya, kita juga sudah mendengar bahwa akibat hujan lebat kemarin di jalur Trans Momere, Laran Tuka Momere, ada kendaraan yang terseret banjir, ya, mungkin tidak memakan korban, sehingga kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada. Manakala kita juga menghimbau manakala akan terjadi hujan, maka untuk transportasi Momere, Laran Tuka atau Laran Tuka Momere untuk sementara ditutup sampai kondisi membaik. Ini kita menghindari jangan sampai terjadi korban jiwa. Dan hari ini juga kami ke lokasi melihat dari dekat kondisi-kondisi yang terjadi di sana, dan akan kami sampaikan lebih lanjut. Sekian. Apakah sejauh ini bagaimana untuk warga desa Merbelen yang masih bertahan di bawah dengan kondisi ancaman ini, apa yang akan dilakukan? Kelanjutannya seperti apa atau tindakannya seperti apa? Kalau mendarat kita akan mengimbau kepada para kepala desa, mengimbau kepada kepala desanya untuk mengungsi atau menetap di rumah keluarga di desa tetangga. Kalau kondisi ini sambil kita memberikan perhatian dukungan berupa logistik. Dalam waktu dekat akan koordinasi langsung ke warga dan pemerintah desa Merbelen untuk mengungsi. Hari ini kita akan ke lokasi. Oke. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.